tak bisa berbuat untuk sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya semua? Balik lagi di Historia Channel. Dan pada pembahasan materi kali ini, Bapak akan buka dengan berita yang baru-baru ini viral. Dan rasa keprihatinan Bapak, bagaimana ceritanya seorang tokoh yang besar dan seberjasa Kiai Haji Hashim Asy'ari ini itu tidak tercatat dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Beliau adalah seorang pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama dan pendiri dari pesantren yang cukup besar, yakni pesantren Tebu Ireng. Dan tak hanya itu, kakek langsung dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan presiden keempat kita, ini juga tercatat sebagai pahlawan nasional loh. Karena pada masa dulu beliau itu aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peran ulama yang satu ini sungguh amat penting. Berbahaya kalau seandainya nama besar beliau itu hilang dan tidak bisa menjadi inspirasi bagi anak muda di zaman sekarang. Nah, emangnya pemerintah mau tanggung jawab kalau seandainya generasi sekarang dan generasi nanti itu lebih familiar dengan tokoh-tokoh YouTubers kayak gini dan tokoh-tokoh yang ada di TikTok, daripada menyerap inspirasi dan nilai-nilai kejuangan para pahlawannya terdahulu yang tentu akan jauh lebih positif untuk membentuk karakter dan membekali dirinya sebagai penerus bangsa ini. Maka dari itu, Bapak mengajak teman-teman untuk selalu terus melawan lupa agar kita selalu ingat akar sejarah bangsa kita dan membangun diri kita menjadi insan-insan bangsa yang jauh lebih positif, jauh lebih terengginas, dan lebih hebat ke depannya. Oke, ngomong-ngomong soal ulama, kemarin kan Bapak sempat memberikan pertanyaan evaluasi seputar apakah ulama ini sama penting perannya seperti faktor bahasa dan perdagangan dalam mendorong proses terjadinya integrasi atau proses persatuan bangsa Indonesia. Nah, pada materi kali ini Bapak akan sekalian jawab dalam materi singkat mengenai pendidikan masa Islam. Check this out. Jadi, apakah peranan ulama sangat penting dalam proses integrasi? Jawabannya tentu saja adalah ya. Karena ajaran Islam yang dibawa para ulama atau mubalik ini itu mengajarkan mengenai kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Konsep Islam yang dibawa itu mengajarkan soal persamaan derajat, sehingga sistem kasta yang dibawa oleh agama Hindu pada sebelumnya itu dihilangkan. Karena dalam Islam, semua individu itu sama. Yang membedakan adalah derajat ketakwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan ajaran persatuan dan persamaan derajat tersebut, ulama-ulama tadi itu mendorong bagi terjadinya persatuan seiring dengan waktu. Nah, di Jawa sendiri, para ulama atau mubalik ini dikenal sebagai wali. Maksud Bapak, wali. Wali Songo adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan mungkin yang paling terkenal yakni Sunan Kalijaga. Ya, salah satu member dari ke-9 wali ini itu sangat terkenal karena metode pengajaran dan penyebaran Islamnya menggunakan seni dan wayang. Ya, meskipun sepengalaman Bapak sih sebagai guru itu para siswi-siswi itu lebih hafal nama-nama personil boyband BTS dibandingkan nama-nama dari para wali songo ini. Wali bermakna sebagai orang yang berpengetahuan agama yang mendalam. Sebagian besar para wali itu berkedudukan di kota-kota pelabuhan sebagai pemimpin politik dan agama. Tetapi selain memiliki kewibawaan rohaniah, mereka juga berpengaruh di bidang politik sebagai raja yang memegang kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi, pengaruh kekuasaan para wali ini hanya terbatas pada lingkungan kota asal tempat tinggalnya. Hanya Sunan Giri dan Sunan Kalijaga yang mempunyai otoritas lebih untuk mengangkat dan melantik raja-raja yang berkuasa di Jawa.
Keterbatasan daerah itu disebabkan karena struktur politik yang berkembang pada masyarakat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Pada masyarakat Jawa, terdapat para penguasa lokal yang disebut dengan Kiai Ageng. Mereka adalah para tuan feodal atau tuan tanah yang mandiri serta berkedudukan sebagai vasal atau raja bawahan, bisa disebut juga sebagai bupati untuk suatu kerajaan yang lebih besar. Para tuan tanah yang masih memeluk agama Hindu di pedalaman ini itu tidak menyukai karisma dan otoritas dari para wali tersebut, sehingga mereka berusaha untuk menghalangi pengaruh mereka. Namun semakin hari kepopuleran dari para wali ini semakin meningkat dan akhirnya berpengaruh juga di bidang politik masyarakat. Hal tersebut dikarenakan para wali menyebarkan ajaran Islam memang dengan secara damai dan menyesuaikan beberapa nilai serta tradisi lama pada ajaran Islam agar lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat Indonesia pada waktu itu. Penyesuaian bisa dilihat pada cara Sunan Kalijaga menyebarkan Islam menggunakan media seni gamelan dan wayang. Mengenai ulama, dakwah Islam itu tidak dimonopoli oleh yang ada di Jawa saja. Ada beberapa ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di beberapa pulau besar di Indonesia. Di antaranya ada Dato' Ri Bandang, ulama yang berdakwah di daerah Goa dan Makassar. Kemudian ada Dato' Sulaiman, ulama yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah dan Utara. Dan ada Tuan Tunggang Ri Parangan, ulama yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Kalimantan Timur. Penyebaran dan pendidikan dalam agama Islam ini juga dilakukan oleh kaum sufi melalui pendekatan tasawuf. Tasawuf merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk ajaran Islam. Keahlian tersebut biasanya termanifestasi dalam bentuk penyembuhan bagi orang-orang yang terkena penyakit lalu disembuhkan. Ada juga yang termanifestasi dalam kekuatan-kekuatan magis yang memang sudah akrab dengan penduduk pribumi saat itu. Pengaruh Islam dalam bidang pendidikan tidak hanya dibawa oleh para ulama serta para sufi tadi. Pengaruh Islam bisa dilihat dari berbagai macam lembaga pendidikan yang muncul, seperti pada tingkat dasar berupa pengajian di rumah guru, baik di langgar dan masjid, ataupun pada tingkat yang paling tinggi berupa pesantren. Seperti yang terlihat pada gambar ini, pada lembaga tingkat dasar, pendidikan Islam mulai diberikan kepada anak-anak berusia 5 tahun. Mereka itu mendapat pengajaran berupa melafalkan beberapa surah pendek dari juz terakhir Al-Quran. Setelah mereka berusia 7 hingga 8 tahun, barulah mulai diajarkan membaca alfabet Arab dan secara bertahap diajarkan untuk dapat membaca Al-Quran. Pembelajaran ini biasanya diberikan setelah salat maghrib. Setelah anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, mereka akan diajarkan membaca kitab-kitab fikih dasar yang berisi pengetahuan wudhu, salat, zakat, hingga puasa. Keren kan mereka zaman dulu? Segala waktunya diisi dengan belajar dan beribadah. Nggak ada tuh kepikiran untuk ngajak mabar buat main PUBG atau Free Fire habis maghrib. Setelah santri tadi menyelesaikan pendidikan Islam di lembaga pengajian tingkat dasar, maka mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yakni di pesantren. Dan sejak abad ke-15 Masehi, pesantren telah digunakan sebagai lembaga pengajaran dan penyiaran agama Islam. Dan pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran Islam hingga ke pelosok daerah. Oh ya, masih ingat dengan para wali yang kita bahas di awal tadi? Nah, gambar di atas itu adalah foto dari situs pesantren Giri Keraton di Gresik. Jadi wali pun juga turut serta untuk mendirikan institusi pendidikan berupa pesantren. Pendirinya tentu saja sesuai namanya, Sunan Giri. Nah, kalau yang ini adalah salah satu pesantren yang memiliki pengaruh besar pada masa Islam, yakni pesantren Ampel Denta di Surabaya. Seperti namanya juga, pendirinya adalah Sunan Ampel. Adapun materi-materi yang diajarkan dalam pesantren antara lain adalah bahasa Arab, tafsir Al-Quran, fikih atau hukum Islam, kemudian hadis dan adab, sastra Arab, tafsir tauhid atau teologi Islam, tarikh atau sejarah Islam, tasawuf, serta akhlak atau etika Islam.
Baik, itu saja materi singkat, materi pelengkap yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia dan tetaplah melawan lupa. See ya.